Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Bayu Biru yang berjudul Plolong. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Plolong, sisi barat Dusun Setan. Sebuah cerita dari Bayu Biru, based on true story. Dusun adalah bagian dari desa, tempat yang menyajikan keindahan alam dan tenangnya hidup bagi masyarakat pedesaan. Dusun Setan ini terletak di tengah desa dengan posisi menjorok ke selatan, agak terpisah dari keempat dusun lain. Lokasi dusun ini mempunyai satu jalan utama dan 3 perempatan. Sedangkan jalan desa di sebelah utara dusun adalah satu-satunya jalan untuk akses masuk ke dusun dan membelah 3 perempatan dusun ini. Jadi setiap perempatan mewakili satu gang. Untuk jalannya di dusun ini juga sangat rusak atau hancur di setiap musim penghujan. Hanya bisa dilalui dengan jalan kaki saat memasuki dusun ini. Jika memasuki musim kemarau, barulah kendaraan roda 2, 3, 4, dan 6 bisa masuk. Untuk peristiwa Plolong ini terjadi sekitar rentang tahun 1990 sampai 2000-an di sisi barat Dusun Setan. Dusun ini di tahun 1990-an masih sangat terpencil, jauh dari pusat kecamatan maupun kota. Meski masih berada di Pulau Jawa, dusun ini terletak di salah satu wilayah kabupaten dengan julukan Arek di Jawa Timur. Dari dusun kecil inilah hidup Bimo, Adi, Sukis, dan Anto dimulai. Mereka berempat terlahir dari keluarga sederhana di dusun ini. Di tahun 1990-an, Anto serta ketiga temannya sudah menginjak kelas 2 SD. Masih teringat jelas pengalaman dalam kepala Anto dengan ketiga sohib karibnya. Salah satu kejadian yang sampai saat ini tidak bisa dia lupakan. Seperti anak pada umumnya, di pagi hari anak-anak dusun berangkat untuk bersekolah melewati jalan yang berat. Mereka bergerombol 2-3 anak berjalan dengan kaki telanjang serta tangan kanannya masing-masing berfungsi membawa sepatu. Baru seketika sampai di sekolah, sepatu para siswa dusun dipakai dengan mencuci kaki dan membersihkannya terlebih dahulu. Siswa-siswi masuk kelas dalam keadaan yang bersih. Pelajaran dimulai dengan guru yang jenaka sampai tak terasa waktu berjalan dengan cepat. Teng, teng, teng. Jam 9.30 bunyi lonceng besi yang dipukul pesuruh sekolah, menandakan waktu untuk istirahat. Hari masih pagi untuk lonceng yang bernyanyi karena waktu itu hari Jumat, jadi jam belajar lebih pendek. Dari semua kelas 1-6, siswa seragam merah putih berhamburan keluar. Tetapi untuk Bimo, Adi, Sukis, dan Anto, mereka satu persatu berkumpul di sisi utara sekolah. Keempat anak-anak ini langsung duduk-duduk berjongkok, melingkar rapi saling berpandangan. Di bawah rindangnya jajaran 3 pohon trembesi yang memunculkan ide anak-anak untuk merencanakan sesuatu di sore hari. Bimo yang menatap Sukis langsung berkata, "Di, nanti habis Jumatan cari pleser ya." Untuk sobat horor yang gak tahu pleser adalah bunga tebu. Next. Pinta Bimo dengan ide yang ingin berpetualang dan bermain selepas sekolah. "Di mana, Di?" sambung Sukis penasaran. "Di kebun tebunya Anto," sahut Bimo dengan mengalihkan pandangannya kepada Anto. "Gimana toh? Boleh apa enggak?" sahut Adi dengan ucapan sedikit memaksa. "Sekalian toh sama cari tebunya di kebunmu," tegas Andi untuk meyakinkan Anto yang masih ragu. "Tebu kamu kan enak, tebu 32 pula," kata Bimo sedikit merayu. "Iya toh, tebumu manis-manis itu," jelas Adi menambahkan rayuannya pada Bimo. Dengan sedikit paksaan dan rayuan ketiga temannya, Anto diam dan berpikir sejenak. "Ya sudah, nanti habis Jumatan ya, aku ya ingin mainan pleser,"
Jawab Anto yang juga sebenarnya ingin bermain pleser. Sipto, jawab Bimo yang sudah mulai semangat karena idenya berhasil. Pertemuan singkat di jam istirahat mereka berakhir tanpa sempat membeli jajan karena sibuk dengan rencana sore hari. Keempat anak ini akhirnya kembali ke kelas dengan kompak serta wajah ceria menghiasi mereka. Jarum jam terus berputar hingga tak terasa waktu pulang sekolah tiba. Hari Jumat jam 11 siang, keempat sahabat ini pulang sekolah bersama teman-temannya yang masih satu dusun. Sewaktu sampai rumah, sebagai anak dusun yang patuh dan masih lugu, mereka langsung mandi ganti baju tanpa diperintah orang tua. Selanjutnya mereka berempat bergegas berangkat sholat Jumat di masjid meski berbeda rumah dan gang. Lokasi masjid dari rumah mereka lumayan jauh karena waktu jalan kaki itu ditempuh menghabiskan waktu sekitar 15 menit. Hari itu mereka lakukan bersama teman-temannya dan penduduk dusun lain. Mereka melakukan kewajiban itu dengan sukacita meski berjalan kaki jauh dikarenakan di dusun mereka masih belum ada masjid. Selesai kewajiban yang mereka laksanakan, keempat anak kelas 2 SD ini buru-buru untuk pulang. Hati dan perasaan senang hari itu sudah tak terbendung, seakan tak mau menunda lama-lama untuk bermain. Dalam perjalanan pulang dari masjid, mereka berempat janjian untuk berangkat bersama di perempatan kedua dusun sebagai tempat berkumpulnya. Sedang lokasi yang akan mereka tuju tepatnya di sebelah barat dusun, tapi harus melewati kebun bambu yang rimbun dan rumah Anto. Rumah Anto sendiri lokasinya berjarak 3 rumah dari kebun bambu sisi barat. Saat Bimo datang, ketiga temannya sudah berkumpul semua di perempatan. Masing-masing anak membawa senjata. Adi dan Sukis membawa pisau, Anto membawa sabit, sedang Bimo yang datang terlambat membawa bendel. Bimo berjalan santai dengan sedikit mengayunkan pisau besarnya naik turun untuk sekedar melatih untuk mengupas tebu. Ketiga temannya yang melihat Bimo dari jauh sedikit geram, terutama Anto. "Woi Bim, ayo cepet!" teriak Anto yang duduk memandangi Bimo dengan muka kesal. Maaf, aku tadi makan dulu," sambung Bimo tanpa rasa bersalah dengan mempercepat langkahnya menuju kerumunan ketiga temannya. Bimo melihat mereka bertiga sudah duduk-duduk, sudah siap siaga dengan membawa senjata penuh untuk bermain. Ketiga anak ini memakai kaos dan celana pendek. Begitu pula dengan Bimo yang memakai celana pendek seragam sekolah warna coklat dan kaos warna hijau. Hal itu sangat lumrah dilakukan anak dusun waktu itu. Setiap kali main mereka pasti membawa alat-alatnya karena sambil mencari sesuatu di kebun atau di sawah. Saat Bimo sampai, kelengkapan anggota persatuan anak-anak ini dirasa sudah sempurna. Tanpa membuang-buang waktu lagi, mereka langsung mulai berangkat jalan kaki tanpa sandal dari gang kedua menuju kebun tebu. "Ayo berangkat!" perintah Bimo disertai tangannya sedikit melambai kepada tiga temannya yang masih duduk. Langkah mereka berempat mulai dengan jalanan dusun yang masih setengah rusak di gang kedua. "Toh, kamu jalan di depan aja, soalnya yang tahu tempatnya kan kamu," perintah Adi. "Ya, tenang aja," sambung Anto yang mulai berjalan dan mengambil alih di urutan terdepan. Di jalan mereka mulai berbaris memanjang ke belakang. Dengan Anto sebagai pemandu jalan, jalanan gang kedua menuju sisi barat telah terlewati. Keempat bocah ini mulai memasuki kebun bambu terlebih dahulu. Tanah liat yang masih lembek bercampur daun kering bambu mereka lewati ketika memasuki areal tersebut. Kebun bambu yang rimbun sepanjang 10 meter mereka lewati dengan kondisi penerangan yang redup. Padahal masih siang hari. Matahari pun juga masih terik di jalanan. Sedikit merinding sebenarnya anak-anak ini saat melewati kebun bambu di sisi barat ini. Saat itu terowongan kebun bambu sudah habis. Mereka menemui ada sebuah pintu alami yang terbuat dari pohon bambu. Kira-kira pintu itu selebar 2 meteran tapi tanpa daun pintu. Rombongan Anto terus berjalan ke barat melewati pintu itu.
Di sini Anto tetap menjadi yang terdepan. Pasalnya dari mereka berempat hanya Anto saja yang pernah ke kebun tebu milik ayahnya. Untuk ketiga temannya belum pernah sama sekali main di daerah sisi barat dusun. Selepas kebun bambu terlewati, mereka berempat melewati pematang sawah selebar 1,5 meter. Di setiap kanan kiri pematang kebun, pohon tebu mulai terlihat menjulang tinggi dan terhampar ke depan dengan sedikit cahaya yang masuk menerangi pematang kebun. Plaster-plaster yang indah sedikit bergoyang di atas pohon tebu menandakan kebun tebu di sisi barat dusun sudah menua dan siap panen. Jalanan pematang kebun yang dilalui mereka ditumbuhi rumput pendek menghijau karena jarang dilewati orang-orang dusun. Anto yang di depan sebagai pemandu semakin pede untuk memperlihatkan kebun milik keluarganya. Dan ia tetap berjalan berbaris beriringan melewati pematang sawah lurus ke barat sekitar 300 meter. Baru sejauh pematang itu dilalui mereka tiba di pertigaan kebun. Tepat di tengah pertigaan mereka berbelok ke arah utara mengikuti jalanan pematang kebun yang sudah ada. Dari pertigaan pematang sawah mereka berjalan lurus sekitar kurang lebih 100 meter. Selesai jarak itu ditempuh barulah mereka berempat sampai di depan kebun tebu milik Anto. Waktu sampai di kebun, Adi yang sudah membawa belati bersiap-siap mau menebas pohon tebu dari samping pematang kebun. Tapi gerak-gerik Adi diketahui oleh Anto selaku pemilik kebun. Anto yang sekilas mengetahui gerak tubuh Andi, ia pun langsung menatap Adi dan spontan berucap, "Jangan yang di pinggir, Di. Nanti aku dimarahi ibu kalau ambil di situ," kata Anto keras dengan memandang takut dengan apa yang akan Adi lakukan. "Lah, terus bagaimana?" jawab Adi dengan menghentikan setengah ayunan tangan kanannya. "Tebunya mau dipanen, ambil yang tengah saja biar tidak ketara," jawab Anto serius. Padahal Anto sendiri juga izin ke ibunya hanya main ke kebun bukan mengambil tebu. Dikarenakan juga Anto takut kalau ketahuan orang tuanya jika mengambil tebu dengan membawa banyak teman-temannya. Memang tebunya Anto waktu itu termasuk tebu idaman anak-anak dusun. Di dusun itu mereka biasa menyebut dengan tebu 32. Tebu ini ialah tebu idaman bagi anak-anak dusun. Tebu dengan ciri berwarna ungu kehitaman dari pohon yang juga tinggi besar. Rasanya juga sangat manis. Kalau sehabis dikupas, tebu ini digigit pun mudah patah alias rapuh. Sedikit perdebatan di antara anak-anak kecil itu membuat mereka rehat sejenak di pematang kebun. Tak lama kemudian, siang itu Anto memutuskan untuk masuk ke tengah kebun dan berencana memakan tebu di tengah kebun. Satu persatu dari keempat anak dusun ini turun. Semua turun dari pematang sawah memasuki parit dengan meloncat ke bawah. Piuk, piuk, piuk. Loncatan anak-anak SD ini satu persatu menuruni pematang sawah menuju parit kebun Anto yang masih sedikit berair. Anto paling depan langsung memulai berjalan dengan kembali memimpin. Ia membawa sabit sambil menebas rumput yang tinggi dan daun tebu yang kering. Di dalam parit cahaya mulai redup meski siang hari karena rimbunnya tanaman tebu menutupi parit yang sedalam 1,5 meter. Sedangkan bau amis dan busuk ikut tercium kuat saat mulai memasuki jalanan parit. Tapi mereka tak ada yang peduli dengan bau itu semua. Mereka hanya menganggap hal itu biasa terjadi di areal kebun tebu dusun ini. Mereka berempat tetap berjalan dengan riang menuju tengah kebun. Dengan tangan ketiga anak di belakang Anto sesekali memainkan senjata dan ikut menebas daun tebu yang sudah kering. Sejauh sekian puluh meter jalan yang sudah mereka lalui, saat mau sampai di tengah kebun, langkah kaki Anto berhenti secara mendadak. Anto hanya diam tidak berbicara sepatah kata pun. Hanya kedua tangannya yang direntangkan untuk menghalau laju langkah ketiga temannya yang masih di belakang tubuhnya. Sedang di tangan sebelah kanan Anto juga masih tetap memegang sabit tapi tanpa ada gerakan sama sekali. Ketiga kepala temannya yang berada di belakang penasaran. Dengan rasa penasaran yang memuncak,
Ketiga kepala anak-anak di belakang Anto berebut naik turun, menyamping dan saling mencari celah untuk melihat pemandangan di depan Anto. Memang siang itu di dalam jalanan parit asupan cahayanya meredup dan remang-remang. Ketiga teman Anto tetap berebut mencari tahu pemandangan di depan dengan memincingkan mata masing-masing. Anto yang di depan berhenti mematung. Ia ikut memincingkan mata untuk memandangi dengan seksama sosok di hadapannya. Pertama kali ia lihat adalah sebuah mata sebesar nampan bambu yang melayang di atas tanah sekitar 1 meter. Bola mata itu memandang Anto dan teman-temannya tanpa balutan kulit dan lentiknya bulu mata. Bola mata ini berwarna kemerahan dengan darah yang sedikit menetes ke tanah. Tapi darah yang jatuh itu waktu bersentuhan dengan tanah, darahnya hilang tak berbekas. Di bawah bola mata yang melayang ini terdapat 2 sosok perempuan duduk berhadapan, berambut abu-abu panjang menjuntai ke tanah. Dengan kulit menghitam berbulu hitam lebat, keduanya tanpa memakai baju, sehingga payudaranya memanjang sampai ke tanah. Wanita ini bermata merah, bertaring saling terserip ke atas dan ke bawah, sedang kedua tangannya yang terpangku di atas lutut, tapi kuku hitamnya memanjang sampai menempel ke tanah. Kuku kaki wanita ini juga hitam dan memanjang, sedangkan baunya yang busuk sangat menyengat hidung. Awalnya kedua wanita ini yang sebelumnya hanya duduk saling berhadapan, perlahan menoleh ke arah keempat anak ini. Tatapan bola di atas dan kedua wanita ini sadar ada tamu yang tak diundang. Keempat anak ini juga tidak tahu apa yang mereka lakukan di tengah kebun milik Anto ini. "Kesinilah kalian semua," ucap kedua wanita yang bertaring dengan suara serak dan berat. Spontan Anto di depan dan sudah mengetahui cerita hantu ini dari orang tuanya langsung berteriak keras. "Tolong! Tolong! Tolong!" Sebutan hantu dengan wujud 1 bola mata sebesar nampan di dusun setan. Hantu yang menjadi penguasa wilayah sisi barat dusun ini, tepatnya wilayah barat dari kebun bambu sampai kebun tebu milik orang tua Anto. Keempat anak ini berbalik arah dan mulai berlari, melewati jalanan parit yang cukup dilalui untuk 1 orang. Mereka berempat saling berebut keluar kebun dengan berlari saling mendahului satu sama lain. Tangan mereka saling tarik-menarik benda, baju ataupun tubuh teman mereka yang berada di depan. Hal itu membuat mereka jatuh bergantian di dalam parit. "Aduh, kakiku!" teriak Anto seketika jatuh terinjak dan bangkit kembali untuk melanjutkan berlari. Tapi baru melangkah untuk mulai berlari, ia terpleset lagi di tebing parit. Anto kembali terjatuh dengan tubuh tertelungkup. Langkah kaki cepat mereka sudah tidak memperdulikan lagi teman-teman sejawatnya yang jatuh, yang mereka pikir hanya untuk menyelamatkan diri masing-masing. Sekian ratus meter mereka terus berlari menembus rimbunnya kebun tebu untuk menuju kembali ke perempatan dusun, tempat sebagai titik awal keberangkatan. Deru nafas dan jantung mereka berpacu dengan sangat cepat dalam perlarian itu, serta kaki kecil mereka berlari sekencang-kencangnya. Baju dan tubuh berlumpur sudah tidak mereka hiraukan lagi. Keringat dan lumpurnya pun menjadi satu dalam butiran-butiran air asin berwarna kecoklatan yang menetes ke jalanan yang masih berupa tanah lembek. Senjata anak-anak mulai sabit, belati, dan bendot sudah tidak di tangan mereka lagi. Entah hilang kemana, mereka pun tidak peduli. Yang penting dalam pikiran mereka hanya berlari dan berlari untuk menyelamatkan diri. Nafas yang berhembus cepat oleh ketiga anak-anak yang sudah sampai di perempatan kedua dusun setan. Badan mereka semua juga ikut gemetar menahan ketakutan. Mereka bertiga berdiri setengah membungkuk sambil mengatur nafas dan tangannya masing-masing menahan sakit di perutnya. "Dari mana saja, Nak? Badanmu kok pada kotor semua?" tanya salah satu warga yang melintas di jalan dengan memandang keadaan mereka bertiga. "Bermain, Pak Lek," sahut Adi yang masih ngos-ngosan.
"Bim, Anto mana?" tanya Adi sambil memandang kedua temannya berdiri setengah membungkuk dan melihat kedua tangan temannya masih memegang perut. "Nggak tahu, Di," jawab Bimo dengan nafas yang masih tersenggal-senggal. "Mungkin sudah langsung pulang tadi anaknya," sambung Sukis meyakinkan kedua temannya. "Ya sudah, ayo pulang sendiri-sendiri saja kalau gitu," pinta Bimo yang kesal karena tak jadi mendapatkan tebu dan pleser. "Besok aja bermain lagi," kata Sukis dengan menahan rasa takut dan penasaran akan mainan peser. "Yokis," jawab Adi dan Bimo serentak yang masih gemetaran. Ketiga anak-anak ini berjalan pergi memencar. Langkah kaki mereka menuju ke rumah masing-masing dengan memendam kekecewaan, ketakutan, dan gemetaran seluruh badan mereka. Bimo dan kawan-kawan juga sudah tidak lagi memikirkan tentang keberadaan Anto. Bimo pulang sendirian penuh ketakutan dengan kondisi baju dan tubuhnya yang sudah belepotan lumpur. Sedang Bimo sendiri disambut ibunya di teras rumah dengan tatapan tajam, seakan mau memakan anaknya hidup-hidup. "Dari mana saja? Lihat, kondisi badanmu sudah gak karuan," bentak ibu Bimo yang sudah di teras dan spontan marah melihat anaknya pulang dengan keadaan berantakan. "Main, Bu," jawab Bimo dengan menundukkan kepala, tapi ia terus berjalan ke belakang rumah. "Sudah, cepat buruan mandi, main aja," sambung ibu Bimo yang masih marah. "Iya, Bu," jawab singkat Bimo. Keadaan serupa juga dialami oleh Sukis dan Adi waktu pulang ke rumahnya. Mereka sama-sama dimarahi oleh ibu mereka. Bimo yang selesai membersihkan badan sudah tidak berani keluar rumah lagi. Ia hanya berdiam diri di rumah membantu ibunya. Ingatan Bimo masih terngiang lekat penampakan di siang hari sosok penghuni kebun tebu. Tapi Bimo terdiam dan tidak memberitahukan sosok itu kepada orang tuanya. Sore menjelang malam hari, Ibu Anto yang bernama Romlah dengan tergopoh-gopoh dan panik mendatangi rumah Bimo. Tapi sewaktu sampai di depan rumah, Bu Romlah bertemu dengan bapaknya Bimo terlebih dahulu. Sebut saja bapaknya Bimo bernama Pak Harjo. "Pak, Anto main di sini?" tanya Bu Romlah. "Enggak, Bu, ada apa dengan Anto?" jawab Pak Harjo yang penasaran serta memandangi kepanikan Bu Romlah. "Sampai sekarang Anto belum pulang, Pak. Tadi masalahnya pamit main sama Bimo, Sukis, dan Adi," terang Bu Romlah mulai panik. "Ini tadi dari rumah Sukis sama Adi, tapi di sana ya tidak ada anaknya," jelas Bu Romlah kembali. Pak Harjo dengan cepat memahami dan mencerna kepanikan apa yang dialami ibunya Anto. Dengan cepat Pak Harjo mengambil tindakan untuk pergi ke dalam rumah untuk bertanya kepada Bimo. Di ruang tengah Pak Harjo melihat Bimo sedang duduk membantu ibunya mengupas biji jagung. "Nak, kamu tahu Anto di mana? Katanya kamu tadi main sama Anto," tanya Pak Harjo yang sudah berdiri di ruang tengah. "Nggak tahu, Pak. Iya, Anto tadi main sama saya di kebunnya, terus langsung pulang," jawab Bimo yang mulai takut serta menghentikan kegiatan mengupas biji jagung di ruang tengah. "Sampai sekarang Anto belum pulang, Nak," jawab Pak Harjo yang mulai ikut bingung. Pak Harjo kembali keluar menemui Bu Romlah, sedang Bimo yang takut dan ibunya mengikuti Pak Harjo dari belakang dengan berjalan menuju teras rumah. Bu Romlah yang berdiri di depan semakin panik dan cemas sore itu. Dengan raut muka semakin tak berarah. Waktu Bu Romlah melihat Bimo sudah berdiri di hadapannya, dengan cepat ia berkata, "Nak, Anto kemana? Sampai sekarang anaknya belum pulang," tanya Bu Romlah penuh harap kepada Bimo. "Tadi habis dari kebun tebunya, terus langsung pulang, Bu," jawab Bimo mulai merasa takut akan keberadaan temannya yang masih belum pulang. "Dari kebun mana?" "Kebun tebu Pelolong toh, Bim," tebak Bu Romlah. "Iya, Bu," jawab lirih Bimo dengan menundukkan kepalanya karena merasa bersalah. "Aduh, celaka ini, Nak," celetuk Bu Romlah. "Kamu kenapa main ke situ, Bim? Itu tempatnya angker," sahut Pak Harjo yang merasa ikut bersalah.
Bimo hanya menunduk diam tanpa kata, tidak berani menjawab lagi pertanyaan orang tuanya dan Bu Romlah. Mereka semua sedih melihat keadaan di sore hari itu. Gerak tubuh Ibu Anto juga semakin gelisah dengan perasaan tak menentu. "Pak Har, tolong Anda bantuin mencari Anto," pinta Bu Romlah. "Iya Bu, ayo dicari," jawab Pak Harjo. Pak Harjo seketika itu pergi dengan Bu Romlah untuk mencari Anto. Mereka mulai menanyakan Anto kepada tetangga kanan kiri rumah mereka. Selanjutnya Pak Harjo, Bu Romlah juga dibantu tetangga yang lain mencari di areal kebun tebu. Pencarian dengan mengandalkan penerangan obor malam itu. Belum melihat adanya Anto, hanya bekas telapak kaki anak-anak di pematang sawah dan parit yang terlihat. Malam itu di pematang kebun tebu, bau-bau busuk mulai menyengat. Bulu kuduk para warga ikut berdiri semua. Semua warga gang kedua yang mencium bau busuk itu dan merasakan hal yang tidak enak, akhirnya malam itu mereka memutuskan untuk kembali pulang. Sekitar jam 9 malam mereka yang ikut mencari keberadaan Anto sudah berkumpul di rumah Bu Romlah. Di rumah Anto sendiri malam itu beberapa tetangga termasuk Pak Harjo masih berkumpul di rumah Bu Romlah. Dari bisik-bisik mereka yang berada di dalam rumah Bu Romlah, mereka saling mencerna dan bertukar informasi untuk menerka keberadaan Anto malam itu. Air mata kesedihan Bu Romlah juga ikut mengalir beranak pinak di pipinya. Tak lama kemudian Pak Ruslan selaku Bapak Anto pulang kerja dengan menggayuh sepeda. Ia kaget mendapati rumahnya malam itu sudah ramai. Pak Ruslan sendiri adalah pekerja di pabrik tebu. Waktu itu ia pulang malam karena ada salah satu lori kereta pengangkut tebu yang anjlok dari rel. Sepeda Pak Ruslan pun disandarkan di pagar bambu depan rumahnya. Ia berjalan dengan cepatnya menuju teras rumahnya, berhias wajah penasaran. "Ada apa kok pada ramai-ramai di sini?" tanya Pak Ruslan kepada warga yang berkerumun di teras rumahnya. "Anto belum pulang, Pak," jawab Bu Romlah dari tengah kerumunan tetangganya. "Belum pulang bagaimana, Bu, maksudnya?" jawab Pak Ruslan sambil mengusap keringat di dahinya. Dengan sigap Pak Harjo yang mengetahui akan ada kemarahan dari Pak Ruslan, dengan cepat Pak Harjo menggandeng tangan Pak Ruslan dan membawanya masuk ke dalam rumahnya. Sampai di depan rumah, ia mendudukkan Pak Ruslan dan menenangkan perasaannya terlebih dahulu. Perlahan Pak Harjo yang merasa ikut bersalah menjelaskan kejadian yang menimpa Anto. Kronologi kejadian dari awal sampai akhir tentang Anto pelan-pelan akhirnya diterima oleh Pak Ruslan. Wajah sedih mulai memenuhi Pak Ruslan. Raut wajah lemas, pucat dan kecewa membuat dirinya duduk terdiam sejenak. Pak Ruslan yang terdiam mencoba menerima kenyataan dan berpikir untuk mencari cara untuk menemukan anaknya. Sementara itu, Ibu Bimo tiba-tiba datang ke rumah Pak Ruslan. Ia datang untuk memberitahu suaminya bahwa Bimo sedang dalam kondisi demam yang tinggi di rumah. "Pak, besok pagi saya temani mencari Anto. Sementara malam ini Anda istirahat dulu," perintah Pak Harjo dengan menatap kepedihan yang dialami oleh Pak Ruslan. "Makasih, Pak," jawab singkat Pak Ruslan. "Iya, Pak, sama-sama. Saya tak pulang merawat Bimo dahulu," kata Pak Harjo sambil berlalu pulang dengan istrinya. Sakit demam ini ternyata dialami oleh Sukis dan Adi juga. Malam itu juga badan mereka panas dan menggigil semua. Keluarga mereka malam itu sama-sama mengompres dan menjaga anaknya yang menggeliat kesakitan dan kepanasan. Saat malam semakin larut, para tetangga yang masih di rumah Anto berangsur-angsur meninggalkan rumah tersebut. Tapi kedua orang tua Anto yang berada di rumah sama-sama tidak bisa tidur. Hati mereka gelisah dan terus memikirkan buah hatinya malam itu tiada henti. Pagi hari berita tentang Anto semakin menyebar dari mulut ke mulut, membuat berita tentang hilangnya Anto cepat diketahui seisi warga dusun. Di tahun itu jumlah warga dusun ini berisi sekitar kurang lebih 40 kakak. Sedang berita tentang Anto sendiri menjadi perbincangan hangat di pagi hari.
Memang sudah menjadi kebiasaan bagi warga dusun jika ada hal baru pasti semua ikut membicarakannya. Hal yang lazim bagi mereka khususnya ibu-ibu yang bertemu di toko saat pagi buta untuk berbelanja. Dan pencarian Anto di pagi hari mulai dilakukan kembali oleh bapaknya. Gimana sobat horor? Penasaran kan sama kelanjutan pencarian Anto? Apakah Anto berhasil ditemukan dengan selamat atau malah sebaliknya? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.